Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dengan tema Di Penjara Namun Tak Terpenjara. Untuk itu telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Apa kabar Bapak? Kabar baik Pendeta Tika. Kabar baik, selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Para sahabat, Bapak Pendeta Arlianus adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI TV dan juga YKB GKI Media. Sahabat YKB GKI, acara ini disiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau terus menolong kami untuk semakin dekat pada Tuhan melalui kitab suci yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan kami akan belajar bersama-sama pada kesempatan ini melalui acara Ngulik Alkitab. Biar apa yang akan kami percakapkan sungguh-sungguh menolong kami untuk semakin mengetahui apa yang semestinya kami kerjakan dalam hidup kami dan bagaimana sikap kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Kiranya para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan mencelakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tema ngulik kita kali ini ya Pak, di penjara namun tak terpenjara. Sedikit sih agak membingungkan ya Pak ya, kayak ada sedikit permainan kata atau bagaimana. Nah, supaya tidak terus berlanjut bingungnya nih Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tema ini Pak? Iya, yang mungkin saya mulai dengan begini kali ya Pendeta Tika ya. Perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan tentu tak lepas dari persoalan-persoalan ya. Penderitaan dapat saja mendera kehidupan kita sedemikian dahsyat. Beban dapat menindih kehidupan kita begitu berat. Rasa sakit dapat menusuk sedemikian tajamnya sehingga sukar rasanya melihat titik terang. Sukar rasanya melihat jalan keluar dari persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Nah, penderitaan dahsyat, beban yang berat, rasa sakit yang menusuk sedemikian tajam itu dapat menjadi penjara yang sangat kejam. Dapat menjadi penjara yang sangat kejam jika kita tidak meresponsnya dengan bijaksana. Kalau kita meresponsnya dengan keliru misalnya. Memenjarakan di sini berarti menahan kita, sesuatu yang menahan kita berada terus-menerus, kan dipenjarakan, dikurung. Ya. Jadi menahan kita berada terus-menerus dalam kuasa atau dalam genggaman sesuatu yang memenjarakan kita itu. Kalau di penjara beneran kan tembok-tembok itu, kuasa hukum ada di situ. Jadi penjara itu membatasi kita sedemikian rupa sehingga kita tak dapat lagi mengalami hal-hal yang lain selain yang disediakan oleh penjara itu. Kalau kita ada dalam penjara, ya udah tempat kita ya segitu-gitunya. Mungkin ada tempat berolahraga barangkali ada, tapi ya segitu-gitunya. Kita nggak punya pilihan untuk memilih mau olahraga apa. Dan giliran kita pun mungkin diatur, kita nggak bebas memilih, ya. Dengan mengatakan bahwa penderitaan dahsyat, beban yang berat, rasa sakit yang menusuk begitu tajam itu dapat menjadi penjara yang sangat kejam, maka itu berarti bahwa kita sebenarnya hampir selalu berada dalam penjara toh. Ya kan? Betul. Kan itu kan beban, penderitaan, rasa sakit itu kan bisa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyertai kita sehari-hari. Ya, jadi kita berada dalam penjara terus. Pengalaman-pengalaman itu dapat menjadi penjara. Ya, tadi penderitaan itu. Jadi kayaknya kita ini kok terpenjara ya. Ada orang yang dipenjara dan membiarkan dirinya terpenjara. Ada orang yang dipenjara oleh tadi penderitaan misalnya, dan membiarkan dirinya terus berada dalam penderitaan, terus dalam beban, terus dalam luka hati, ya. Ada juga orang yang dipenjara namun tak terpenjara. Fisiknya dipenjara, tapi ia tetap berlaku layaknya orang yang bebas. Nah, fakta di penjara dapat membuat orang tak berdaya dan tak melakukan apapun selain yang dikehendaki oleh sang pemenjara. Ya. Kalau di penjara belum pernah sih saya ya. Masuk penjara saya berkali-kali dulu untuk melayani, tapi belum pernah dihukum ya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Benar. Jadi fakta di penjara dapat membuat orang tak berdaya, tak dapat melakukan apapun yang lain selain yang dikehendaki oleh sang pemenjara. Tapi fakta yang sama, fakta di penjara itu juga dapat membuat orang tetap merasa bebas walaupun ia di penjara. Nah, dua tipe ini adalah dua tipe yang ada dalam bacaan kita nih. Baik. Jadi ada dua tipe yang di penjara ya Pak.
oke. Ada yang di penjara dan mengizinkan dirinya di penjara, ada juga di penjara tetapi pada satu sisi dia merasa bebas. Oke Pak, yang pertama dulu, yang di penjara dan membiarkan dirinya tetap di penjara ini, siapa sosoknya Pak dan bagaimana penjelasannya ini? Ya, jadi kalau dalam bacaan kita tadi, hamba perempuan dalam bahan kita tadi adalah bukan hamba perempuan ya, apa tadi ini? Iya, ayat 16 itu ya, seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Ya, hamba perempuan ya, hamba perempuan yang dikuasai oleh roh tenung itu yang bisa meramal-ramal masa depan itu adalah contoh orang yang dipenjara dan tetap berada dalam penjara. Dia tidak bisa melakukan apapun yang lain kecuali yang dikehendaki oleh yang roh itu. Mungkin bisa dibaca lagi aja Pendeta Tika supaya lebih jelas. Saya baca ayat 16 dan 17. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ya, perempuan ini hamba perempuan dipenjara oleh roh tenung. Ya, dan ia memang terpenjara. Dia dikendalikan begitu rupa dan hanya bisa melakukan yang dikehendaki oleh roh jahat yang menguasainya, yang memenjarakannya itu. Itulah sebabnya ia terus-menerus mengikuti Paulus dan Silas. Yang ngikutin mereka berdua itu sambil berteriak-teriak tentang siapa Paulus dan Silas serta apa saja yang sedang mereka kerjakan. Nah, mengikuti Paulus dan Silas itu berteriak-berteriak itu sebenarnya bukan kehendak sang hamba perempuan ini. Itu bukan maunya dia. Itu maunya siapa? Maunya roh. Kehendak roh yang memenjarakan hamba perempuan itu. Dan karena Paulus terganggu oleh teriakan itu, maka Paulus mengusir roh tenung itu dari dalam hamba perempuan. Mungkin bisa tolong baca ayat ke-18 ya. Baik, ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Melalui Paulus, Tuhan membebaskan perempuan yang dikuasai oleh roh tenung itu. Tuhan membebaskan. Tuhan membebaskan hamba perempuan ini dari penderitaan yang telah ia alami secara bertahun-tahun di bawah kendali roh tenung tadi itu. Jadi hal-hal yang memenjarakan kita, yang punya kekuatan dan kekuasaan yang demikian hebat, sehingga kita memerlukan bantuan orang lain. Jadi ketika kita dipenjara oleh sesuatu, kadang-kadang kita tidak mampu membebaskan diri sendiri memang. Ya, seperti perempuan ini kan pasti dia berusaha, tapi roh itu mengendalikannya begitu hebat sehingga ia tidak bisa lepas. Ia terus kehendaknya dikendalikan. Ya, jadi memang ada kalanya kita dipenjara oleh sesuatu yang tak bisa kita lawan, dan karena itu kita memerlukan bantuan pihak lain. Kalau dalam ini tadi kan Tuhan yang menolong. Ya, dalam kasus perempuan ini adalah Paulus dipakai oleh Tuhan untuk membebaskannya. Pada saat yang sama, kita perlu menyadari bahwa ada orang yang demi keuntungan pribadi berusaha untuk terus memenjarakan sesamanya. Menurut saya demo-demo itu dikendalikan oleh orang tertentu, dipenjarakan oleh orang-orang yang berdemo. Mereka yang lelah-lelah, mereka kenapa itu? Water cannon. Water cannon. Mereka di gas air mata. Gas air mata. Yang bosnya sih tenang-tenang aja. Jadi ada orang yang memang menginginkan di penjara, dikendalikan oleh mereka. Tambahan kita ini direpresentasi oleh sang tuan dari hamba perempuan itu. Ya, pembebasan hamba perempuan itu justru menjadi bagian kerugiannya, karena kalau ia udah bebas, nggak bisa lagi mendapat keuntungan dari ocehan ramalan-ramalan itu. Dan ia tidak tinggal diam. Ia tak mau kehilangan keuntungan atas penderitaan sang hamba. Ia tak mau diam. Maka ia melakukan melancarkan serangan balik kepada Paulus untuk menghancurkan Paulus dan Silas. Nah, itu bisa tolong baca di ayat yang ke-19, Pendeta Tika. Oke, saya akan bacakan bagian ini, tetapi sesaat lagi ya Pak, setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa bahan ngulik Alkitab kita kali ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dengan tema Dipenjara namun tak terpenjara. Para sahabat dapat berinteraksi dengan mengajukan baik pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Bapak Pendeta. Tadi Bapak meminta saya di akhir segmen untuk membacakan Kisah Rasul 16 ayat 19. Sekarang saya bacakan ya Pak. Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ini kenapa sih Pak harus begini? Apa yang mau disampaikan? Udah nolong, malah ditangkap Pak. Ya, jadi ini menggambarkan, ayat ini menggambarkan hal yang dilakukan oleh sang pemenjara, tuan dari hamba perempuan itu, untuk melanggengkan pemenjaraannya terhadap hambanya. Ia menyerang Paulus karena Paulus mengganggu, melepaskan hamba yang sudah ia penjara. Dan serangan yang ia lakukan ini, Pendeta Tika, ini sangat keji. Ya, dengan apa ia menciptakan tuduhan-tuduhan palsu. Bukan sekedar tuduhan palsu, tapi tuduhan palsu yang membangkitkan sentimen sosial. Ini ampuh sekali soalnya. Ya, jadi ia memakai benih-benih kebencian yang ada. Nah, mungkin bisa tolong membaca ayat 20 dan 21 ya, Pak. Baik, ayat 20 dan 21. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Nah, perhatikan bahwa tuan hamba perempuan ini secara saya menyebut kata Yahudi dan mempertentangkannya dengan kota kita sebagai orang Rum, orang Roma. Jadi Yahudi dan kita jadi Rum. Ada pertentangan. Ya, ini bahaya sekali. Ini makanya sekarang kan ada yang seperti itu. Ya, kami dan kalian. Ya, jadi kita bermusuhan. Ya, dikotakkan, dikotakkan oleh di sini kan oleh etnisitas, Yahudi dan Rum. Jadi sengaja mempertentangkan. Ini juga mempertentangkan, orang ini juga mempertentangkan antara Injil yang diberitakan Paulus dan Silas dengan adat istiadat. Bukan hanya orang yang berbeda suku, tetapi dia bilang mereka sedang mengatakan sesuatu yang akan merusak, yang bertentangan dengan kebudayaan kita. Bukan kebudayaan kita itu. Jadi ini memancing sentimen ras, sentimen sosial untuk orang lalu beramai-ramai, dan memang berhasil. Ia berhasil menghasut. Ya, jadi tuan dari hamba perempuan ini sebenarnya terpenjarakan oleh ketamakan akan harta. Jadi mengapa dia menyerang Paulus dan Silas sambil memakai sentimen sosial tadi itu? Bukan mungkin pertama-tama karena ia anti orang Yahudi, tetapi karena Paulus mengganggu keuntungannya, mengganggu keuntungan material yang ia dapatkan dari
apa bukan nubuat dan ramalan remaja hambanya itu ya. Jadi ketamakan, dan repot ia membiarkan dirinya tetap dipenjara oleh ketamakan itu. Nah, serangan terhadap Paulus ini dan Silas ini adalah bagian dari keinginan sang pemenjara itu, sang tuan ini, agar hamba perempuan tetap dalam penjara si roh. Ya. Nah, serangan ini menyebabkan penderitaan yang begitu luar biasa, Pendeta Tika. Paulus dan Silas disiksa begitu rupa dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, tempat di mana tak ada jalan keluar sebenarnya. Penjara, penjara, dan nanti bisa dibaca penjara yang paling tengah, artinya yang luar biasa dalam ya. Ya, mungkin di sana tidak ada kebebasan, betul-betul physically di penjara. Tadi kan saya bilang kan kemiskinan, kemarahan itu kan bukan fisik, tapi ini betul-betul secara fisik. Paulus di penjara. Mungkin bisa baca ayat 22 sampai 24. Baik. Kisah Para Rasul 16 22 sampai 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Didera berkali-kali. Mereka pakaian mereka dikoyakkan, dipukul, dicambuk. Begitu luar biasanya menderita secara fisik. Ini bisa menimbulkan kebencian sebenarnya yang luar biasa. Betul. Ya. Dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Jadi apa yang terjadi? Sang pembebas, dalam hal ini Paulus yang membebaskan hamba perempuan itu, kini oleh serangan sang tuan dari hamba perempuan itu malah kini berbalik jadi di penjara. Ya, sang pembebas di penjara. Ya. Nah, bukan sekedar di penjara, melainkan di penjara di tempat yang paling menyeramkan ya. Dikatakan ya, ini dengan pengamanan yang super ketat. Tadi kan dia bilang paling tengah, dipasung lagi. Ya, dipasung lagi. Ya, kalau sekarang mungkin ini adalah di penjara dengan pengamanan kelas 1 seperti pengamanan kepada para teroris. Jadi Paulus diperlakukan layaknya seorang teroris. Ya, ini betapa mahal harga yang mesti dibayar oleh Paulus ketika ia membebaskan sesamanya yang tak mampu membebaskan diri dari hal yang memenjarakannya. Memang membebaskan orang lain yang dipenjara itu entah oleh apapun ya, oleh sekat sosial, oleh penindasan, itu resikonya bisa sangat tinggi. Dan ini dialami oleh Paulus ya. Bukan hanya ia dipukuli, tadi dicambuk, Paulus betul-betul mengalami pemenjaraan secara harafiah. Baik, Pak, kalau seperti yang terjadi pada Paulus begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami persoalan yang berat, mengalami sakit yang tidak kunjung tersembuhkan, hancur secara ekonomi, lalu terjadi kegagalan yang dahsyat, lalu difitnah juga seperti Paulus kan difitnah juga ya Pak, dilukai dengan sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipenjara, oleh apa dan bahkan oleh siapa, Pak? Nah, belajar dari Rasul Paulus, Pendeta Tika, yang harus kita lakukan ketika berada dalam atau mengalami situasi seperti ini adalah tak membiarkan, nah ini judul kita kan, tak membiarkan diri di penjara meskipun dalam penjara. Tak membiarkan diri di penjara meskipun physically kita berada dalam penjara. Di penjara namun tak terpenjara. Tak membiarkan diri kita dikuasai oleh penderitaan meskipun kita faktanya sedang menderita. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh luka hati walaupun faktanya kamu sedang sakit hati. Ya. Walaupun faktanya rasa sakit, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh misalnya penyakit tertentu, COVID misalnya, walaupun faktanya sekarang engkau sedang terpapar oleh COVID. Jangan biarkan dirimu dipenjara oleh sesuatu yang membatasi, yang membelenggu, yang menghambat itu. Nah, kita lihat Paulus. Meskipun kepala penjara telah berlaku keji kepadanya, ya, dengan atas perintah memasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dan membelenggu kakinya dengan sangat luar biasa dalam pasungan, ya,
Tetapi di dalam penjara seperti itu yang kakinya dipasung, Paulus tetap berlaku lain orang merdeka. Dalam penjara ia tetap bernyanyi, ia tetap berdoa. Ini bernyanyi berdoa kan hal yang dituduhkan kepadanya sebagai budaya yang lain kan. Ya, itu bukan budaya kita. Itulah antara lain yang membuat jadi dasar mengapa ia dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi ia tetap bebas, ia menyanyi dan berdoa. Coba dibaca ayat 24 dan 25 pendeta Tika. Baik, saya baca kembali ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, bisa bayangkan ya, wah, di penjara paling ketat, dipasung. Meskipun secara fakta mereka sedang dipenjara dengan pengamanan super ketat. Bahkan tadi sampai kaki dipasung. Tetapi Paulus tak dikendalikan oleh keadaan itu. Paulus tak dipenjara oleh keadaan yang secara fisik memenjarakan itu. Paulus tak dipenjara oleh yang ia alami. Ini penting. Tak dipenjara oleh yang kita alami. Entah apapun yang menyakitkan, yang menakutkan yang kita alami. Paulus dalam hal ini memberikan contoh. Ia tak dipenjara oleh yang dia alami. Ia bernyanyi dan berdoa layaknya orang merdeka. Ya. Saya bilang tadi justru ini yang menjadi salah satu dasar mengapa ia dijebloskan. Tapi ia mengerjakan, ia tetap merasa bebas. Artinya ia di sana, ya sedih tentu, tapi kesedihan tak menguasainya. Seram mungkin, tapi keseraman tak mengendalikannya. Meskipun mereka dipenjara karena pengajaran mereka tetap melakukan yang mereka ajarkan itu. Mereka memuji Allah, mereka berdoa. Nah, Paulus juga kalau kita lihat tak dipenjara atau dikuasai oleh dendam atau kemarahan. Ini dendam dan kemarahan ini sesuatu yang sering sekali memenjara. Kalau kamu ketemu orang yang kamu punya dendam sama dia, itu kamu masih berani berbaik-baik nggak sama dia? Kayaknya butuh proses, Pak. Butuh proses. Ya. Saya nggak bisa tunggu dulu. Nggak bisa seperti Paulus. Kalau hai boleh, tetapi nggak mungkin dia minta pertolongan masih mau bantu nggak? Bentar. Paulus tak dipenjara, tak dikuasai oleh dendam atau kemarahan. Ketika kepala penjara hendak membinasakan dirinya sendiri, membunuh diri kan? Karena takut dulu. Ini udah bebas nih, dia bisa dihajar, mungkin dibunuh daripada dibunuh, lebih bunuh diri kan? Paulus justru melakukan hal yang menyelamatkannya. Tolong dibacakan ayat 28. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ya, ketika kepala penjara itu hendak membunuh diri karena ia takut tadi, Paulus melakukan hal yang menyelamatkan. Pendeta Tika, saya kira ada orang yang mungkin akan bersyukur ya. Setidaknya tidak akan mencegah ketika orang yang telah berbuat jahat kepadanya melakukan hal yang menyelakakan dirinya. Mungkin bilang, Pak, syukurin loh, mengapa nggak dari dulu ya? Mungkin ada orang yang happy atau kalau nggak happy, paling tidak mencegah. Ketika orang yang jahat itu yang telah mengkhianati atau melukai, menyakiti itu sekarang melakukan hal yang mencelakakan dirinya, biarin. Biar tahu rasa dia. Dendam dan kemarahan dapat membuat orang bersikap tega. Bersikap tega. Ada banyak orang yang seperti itu karena dendam. Bahkan kepada saudara sendiri ia bersikap tega. Tapi sekali lagi Paulus tak dipenjara oleh dendam atau kemarahan. Ia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa orang yang telah berbuat jahat kepadanya, yang telah menjebloskannya ke dalam penjara, yang membelenggu kaki mereka. Paulus pun tak dipenjara atau dikuasai oleh kebanggaan dan ketenaran. Ini juga kebanggaan sama ketenaran itu gampang memenjarakan kita. Meskipun Paulus punya kesempatan untuk menonjolkan diri, mengatakan, "Hei, lihat, saya bisa bebas kalau saya mau." Ia bisa mendapat penghormatan. Ia juga bisa menunjukkan pada dirinya, bukan menunjuk pada Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus tidak menunjuk pada dirinya. Ia tak mengambil kehormatan itu yang sebenarnya bisa dia ambil.
ia tak menuju pada Tuhan. Nah, untuk ini saya kembali minta bantuan perhatikan untuk membaca ayat yang ke-30 dan ke-31. Baik, ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Makanya lu jangan main sama gue. Banyak, Pak. Banyak. Lu jangan main sama gue ya. Perhatikanlah bahwa Paulus sebenarnya punya kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai pusat. Ya. Dan membanggakan diri. Ia punya kesempatan itu. Ia juga bisa meminta kepala penjara itu untuk takluk kepadanya. Pasti takluk karena udah menyelamatkan nyawanya. Atau meminta supaya namanya diberitakan kepada para tokoh-tokoh yang tadi, pemimpin kota yang tadi memutuskan untuk menjarakan Paulus. Dia bisa, kamu bersaksi ke sana. Katakan kepada mereka siapa saya ini. Saya bisa punya kuasa. Ia bisa melakukan hal yang sama. Betul. Tapi Paulus sekali lagi tak dipenjara oleh rasa bangga, tak dipenjara oleh ketenaran. Ia tak membiarkan dirinya. Nah, tak membiarkan diri dipenjara atau dikuasai oleh hal yang kita alami. Tak membiarkan diri dikuasai atau dipenjara oleh yang datang menyerang hidup kita, yang melukai kita. Tak membiarkan diri dipenjara oleh apapun itu akan menjaga kita untuk tetap menjadi orang bebas, tetap menjadi orang merdeka yang dapat menentukan sendiri apa yang hendak kita lakukan atau tidak kita lakukan. Ya, jadi kalau dikuasai oleh kemarahan, tindakan kita dikendalikan oleh kemarahan. Ya, terpenjara kemarahan. Ya. Dipenjara. Tapi dengan tak membiarkan itu memenjarakan kita, kita itu orang yang bebas memilih apapun yang kita hendak lakukan atau tidak kita lakukan. Maka jangan biarkan dirimu berubah jahat hanya karena orang berbuat jahat kepadamu, atau hanya karena engkau mengalami hal-hal yang menyakitkan. Sebab hanya orang yang belum atau tak percaya kepada Tuhan yang membiarkan dirinya dipenjara, yang membiarkan diri dikendalikan oleh hal-hal yang dialami. Dan ketika seseorang membiarkan dirinya dikendalikan oleh yang dia alami, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Bisa sangat menghancurkan. Ya, itulah yang hampir dialami oleh kepala penjara. Nah, minta tolong perhatikan membaca ayat ke-27. Oke, Pak, saya akan bacakan tetapi sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dengan tema Di Penjara Namun Tak Terpenjara. Ini merupakan segmen terakhir kita. Para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sekarang saya mau membacakan ayat yang tadi Pak Pendeta mintakan saya bacakan. Di ayat ke-27, demikian bunyinya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dari sini ya Pak, terasa sekali bahwa dampaknya itu mengerikan ketika orang seperti kepala penjara ini ketakutan. Dia membiarkan hal buruk atau yang akan terjadi, memenjarakannya, menguasainya. Ya. Jadi bagaimana ini Pak? Ya, betul ya bahwa memang sangat mengerikan ketika kita membiarkan yang kita alami. Kan dia mengalami gempa lalu terbuka semua penjara, pintu-pintunya. Lalu takut. Ketika memang sangat mengerikan ketika kita membiarkan diri kita yang kita alami, misalnya dendam, kemarahan, penderitaan, ketakutan, luka batin, kegagalan, ya. Kalau kita biarkan itu memenjarakan kita, dampaknya bisa mematikan, setidaknya bisa menghancurkan. Ya. Jadi itu yang terjadi tadi kan, yang hampir terjadi dalam diri kepala. Dia hampir bunuh diri, ya, karena ia membiarkan yang dialami menguasai. Dalam hal ini adalah pintu-pintu penjara terbuka. Nah, yang kita alami bisa bukan pintu penjara, tapi kita bisa penderitaan tadi, luka batin dan lain-lain tadi itu. Maka ketika kita dilukai oleh seseorang, ya, katakan kepadanya, "Hai saudara, engkau dapat melukai aku dan memang aku sekarang sedang terluka. Namun aku tak membiarkan perbuatanmu itu, tak akan membiarkan luka ini mengendalikanku, memenjarakanku, karena aku anak Tuhan. Aku milik Tuhan. Hanya Tuhan dan kehendak Tuhan sajalah yang boleh mengatur dan menguasai aku." Ketika kita mengalami penderitaan yang maha hebat, katakan kepadanya, "Hai penderitaan, engkau dapat membuat aku menderita dan memang sekarang aku sedang menderita. Namun aku tak membiarkan penderitaan itu mengendalikanku, memenjarakanku, karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku milik Tuhan. Hanya Tuhan dan kehendak Tuhan sajalah yang boleh mengatur dan menguasai hidupku." Ketika kita sakit yang parah, katakan kepada, "Hai sakit, engkau dapat memperlemah tubuhku, engkau dapat menyakiti bagian-bagian tubuhku, dan memang aku sekarang merasa kesakitan itu. Namun aku tak membiarkan rasa sakit ini mengendalikanku, tak akan membiarkan rasa sakit ini memenjarakanku, karena aku anak Tuhan, aku milik Tuhan. Hanya Tuhan dan kehendak Tuhan sajalah yang boleh menguasai aku." Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, entah kegagalan karena apa dan oleh apa, dalam pengalaman apapun, katakan kepada, "Hai kegagalan, engkau dapat membuat aku kecewa,
Dan memang aku sekarang sedang kecewa. Namun aku tak membiarkan kekecewaan ini mengendalikanku, memenjarakanku, karena aku ini anak Tuhan. Aku ini milik Tuhan. Hanya Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh mengatur dan menguasai hidupku. Itu yang membuat kita bebas. Baik, berarti kan ini orang memiliki daya kebebasan dalam dirinya. Persis. Nah, Pak, apa yang harus kita lakukan? Karena faktanya tadi Bapak menyebutkan begitu, bahwa kita ini terpenjara oleh situasi dan banyak hal. Bagaimana kita bisa berlaku tidak terpenjara meskipun faktanya kita terpenjara entah fisik atau situasi? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak dikuasai oleh penderitaan, walaupun hebat seperti kata Bapak, tetapi meskipun kita sedang menderita, tidak dikuasai oleh luka batin, karena kadang-kadang itu memang betul-betul menghambat meskipun sesungguhnya kita sakit hati. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, supaya kita nggak dikuasai dan sekaligus tanda bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh persoalan, tidak dipenjarakan lagi oleh persoalan yang berat, sakit hati yang tak tersembuhkan, atau sekarang kehancuran ekonomi misalnya ya, yang kita alami sekarang, kegagalan yang dahsyat, pengalaman difina secara keji, dilukai secara mendalam. Ya, yang perlu kita lakukan sederhana. Perlu memelihara kehidupan doa dan terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, itulah yang sudah dilakukan Rasul Paulus kan. Ya. Ya, ketika ia di penjara bahkan di tengah malam, ia bukan ngumpat, Tuhan ini gimana aku memberitakan Injil Kerajaan Allah, tapi ini yang kualami. Ya. Aku menolong orang dan ini yang kualami. Enggak. Ya. Dia memelihara kehidupan doanya dan di tengah malam menaikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin bisa dibaca di ayat 25 ayat 3. Baik, ayat 25 saya baca lagi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berdoa, ya. Memelihara kehidupan doa dalam keadaan apapun. Ketika kita dipenjara oleh apapun, peliharalah kehidupan doa. Doa adalah kesempatan untuk mengungkapkan seluruh perasaan kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kan tidak ada yang tersembunyi. Iya. Semua bisa kita ungkapkan, termasuk kemarahan. Sebel banget nih sama pendeta Tika, ya ngomong aja sama Tuhan. Kalau ngomong sama orang lain bilang, ini orang pendeta kok bisa benci sama, tapi kepada Tuhan dia bilang, kok kamu pendeta? Nggak akan ngomong gitu Tuhan. Dia mendengarkan, dia memahami, ya. Jadi kita bisa mengungkapkan ya segala perasaan, karena doa memang untuk itu, kesempatan untuk mengungkapkan seluruh perasaan kita kepada Tuhan, ya. Dalam dan melalui doa kita dapat menyampaikan apapun, bukan hanya hal-hal yang baik, ya. Ya. Kalau di dalam memang ada yang buruk, ada kemarahan, ya sampaikan kemarahannya, bilang, lagi marah nih, Tuhan, puji Tuhan bahwa hari ini saya dapat mengendalikan diri. Padahal kita marah sebenarnya, ya. Tuhan, hari ini sukacita menguasai hidupku. Orang marah mana bisa bersukacita sih? Ya. Jadi ketika sedang marah pada seseorang atau pada sebuah realitas tertentu, dalam doa kita bisa ungkapkan sejujur-jujur. Bongkarlah itu, keluarkanlah apapun, ya, sakit hati, penderita, mungkin perasaan tak berdaya barangkali, mungkin kelaparan barangkali, ya, ungkapkan kepada Tuhan. Nah, dengan berdoa kita juga akan memiliki kekuatan untuk memikul beban. Dengan berdoa kita punya kekuatan untuk menjalani penderitaan. Dengan berdoa kita punya kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Ya. Dengan berdoa kita punya kekuatan untuk memikul tanggung jawab yang barangkali sangat berat, ya. Doa bukan menggantikan kerja. Iya. Tidak, ya. Doa membuat yang kita usahakan, doa membuat yang kita kerjakan sempurna. Mengandalkan diri untuk menghadapi, membebaskan diri dari apa yang memenjarakan, mungkin udah berusaha keras, iya, tapi belum berhasil. Doa membuat yang kita kerjakan itu menjadi sempurna, memberikan dampak yang baik. Bukankah itu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada dalam doa di Taman Getsemani ketika dia berdoa? Ya, ia berdoa mengungkapkan seluruh perasaannya. Ya, Tuhan, kalau boleh biarkanlah cawan ini lalu daripada. Biarkanlah penderitaan. Padahal Tuhan Yesus tahu kan dia mesti minum cawan itu kan. Dia mesti menderita, dia mesti disalib, dia udah tahu. Tapi masih ngomong, apakah Tuhan Yesus itu ngeyel? Oh, bukan.
Itu yang dia alami. Ada rasa takut. Ya, dikatakan kan itu kan keringat seperti butir-butir. Ya. Dan rasa takut itu ia ungkapkan dengan jujur, dengan terbuka kepada Sang Bapa. Kalau boleh biarkanlah cawan ini lalu. Tuhan Yesus loh itu. Ya. Jadi kita, kalau Tuhan Yesus boleh mengatakan, menyampaikan apapun termasuk rasa takutnya, dan mungkin kalau ada rasa marah, maka kita boleh menyampaikan itu. Berdoa adalah tanda kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika sedang dipenjara oleh apapun dan kita masih bisa berdoa, itu artinya kita masih tetap percaya kepada Allah yang mampu menyelamatkan. Kita tetap percaya kepada Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tak meninggalkan kita. Tuhan tak membiarkan kita berada dalam penjara ini terus-menerus, berada dalam penderitaan ini terus-menerus, dan Ia sanggup membebaskan kita dari apa yang tak sanggup kita tanggung. Allah mau dan sanggup membebaskan kita dalam apa yang kita tidak sanggup tanggung. Jadi berdoa adalah ungkapan kepercayaan bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu memberikan kekuatan, bukan menyingkirkan, memberikan kekuatan kepada saya untuk menanggung apa yang menurut saya sebenarnya tak dapat saya tanggung. Berdoa berarti membuka mata rohani untuk mengenali penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Dan Tuhan Yesus memang tak pernah meninggalkan kita, bukan? Tuhan tak pernah membiarkan kita. Dialah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka dibebaskan ya oleh tangan Tuhan yang ajaib dengan penuh kuasa. Mungkin bisa baca ayat 26 pada 3. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Dalam teks ini Tuhan memakai gempa. Tuhan bisa memakai apa saja. Lihatlah yang dialami Paulus ini luar biasa. Ya. Tuhan bisa memakai apa saja. Ya. Peristiwa alam kan gempa itu. Iya, betul. Dan Tuhan memakai gempa. Jadi ketika kita mengalami penderitaan atau dipenjara oleh rasa sakit apapun, biarkan dirimu ditolong. Ya. Tuhan bisa memakai apa saja atau siapa saja untuk membebaskan kita dari penjara itu. Nah, jadi para sahabat TKB, penderitaan apa yang sedang menderamu saat ini? Beban apa yang sedang menindimu begitu berat dan engkau merasa nggak bisa lagi mengangkat diri, begitu berat di pundak? Luka hati apa yang sedang kau alami sekarang? Apa yang sedang menyakiti hatimu? Siapa yang sedang menyakiti hatimu? Kegagalan macam apa yang sedang membuat engkau galau sekarang? Jangan biarkan itu bisa memenjarakan. Sehingga kita tetap sedih, tetap marah, tetap benci, tak mau mengalukan apa, mengurung diri di kamar. Udah, nggak usah ganggu saya. Bisa, yes, betul. Bisa memenjarakan kita. Tapi di tangan kita ada pilihan. Jangan biarkan semua itu memenjarakan engkau. Seperti Paulus, fakta secara fisik berada di penjara, dibelenggu kakinya, dijaga ketat, tapi jiwanya bebas. Tubuh kita boleh dipenjara, tapi jiwa kita harus bebas, merdeka. Nah, supaya bisa jangan tetap di penjara, berdoalah kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan dan rasakan pembebasan ajaib yang sempurna yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, akhirnya selamat menikmati tangan Tuhan yang membebaskan. Ya, selamat menjadi orang bebas yang tak dikuasai, yang tak dipenjara, yang tak dikendalikan oleh siapapun, oleh apapun kecuali Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita dipenjara. Semua pengalaman dapat memenjarakan kita. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau membiarkan diri dipenjara dan tetap terpenjara? Mungkin kita dipenjara, tapi jangan biarkan diri terpenjara. Bebaskan dirimu dengan pertolongan Tuhan dan tetaplah menjadi orang yang merdeka, karena Tuhan menciptakan kita adalah sebagai orang yang merdeka. Begitu, Pendeta Tika. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arlianus atas penjelasan dalam mengulik Alkitab kali ini. Kiranya semua hal yang
percakapkan dalam perjumpaan kali ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa pelajaran penting dari ngulik Alkitab dengan tema di penjara namun tak terpenjara ini. Pertama, bahwa kita mengalami berbagai situasi kehidupan, ada penderitaan di dalamnya. Segala penderitaan ini atau pergumulan yang kita hadapi dapat saja memenjara hidup kita. Itu dapat saja memenjara hidup kita. Namun melalui ngulik Alkitab kali ini kita diingatkan bahwa jangan membiarkan diri kita dipenjara oleh situasi atau hal apapun. Bahkan ketika kita mengalami di penjara seperti Paulus, jangan biarkan jiwa, semangat, keyakinan kita dipenjara. Bebaskanlah itu. Dan kedua, Tuhan adalah sumber pembebasan kita. Mintalah Tuhan membebaskan kita dari segala situasi yang memenjara kita, seperti Paulus dan Silas. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah berharap pada pembebasannya, karena Tuhan dapat membebaskan kita dengan segala cara bahkan yang tidak mampu kita pahami. Sahabat YKB GKI, terima kasih telah bersama kami dalam ngulik Alkitab episode ini. Doa dan keyakinan saya Anda semua diberkati dengan program ngulik Alkitab ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share supaya setiap orang juga boleh mendapatkan pembebasan, mendapatkan berkat melalui ngulik Alkitab kita kali ini. Kita akan akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mengalami penegasan dari Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup dan mau membebaskan kami dari apapun yang memenjarakan kami dalam hidup ini. Ada banyak hal yang dapat memenjarakan kami, pengalaman-pengalaman, situasi tertentu, orang-orang tertentu. Biarlah Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu yang menolong kami untuk dapat terbebas darinya, sehingga kami tak dikendalikan oleh apapun kecuali Tuhan. Jangan biarkan kami merasa seolah tak punya pilihan apapun dalam hidup ini, karena Tuhan selalu menyediakan pilihan-pilihan bagi kami untuk kami pilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati YKB GKI TV yang menjadi sarana bagi kami untuk belajar, serta mereka yang melayani di tempat ini Tuhan. Berikan terus gairah dan kreativitas supaya semakin hari karya-karya pekabaran Injil, karya pelayanan YKB boleh semakin menjadi berkat kepada semakin banyak orang dan di tempat yang semakin meluas. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.